Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayani dari kelas 3T dengan NIM 23044111787. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang topologi dan di sini saya menggunakan topologi tree. Topologi tree biasa juga disebut dengan topologi pohon, di mana jenis topologi jaringan ini menggabungkan beberapa topologi start atau topologi bintang dalam bentuk hierarki yang menyerupai struktur pohon dengan akar, batang, dan ranting. Dalam topologi ini, setiap node atau perangkat jaringan terhubung melalui beberapa tingkat atau level, di mana ada satu node pusat atau induk yang mengontrol dan menghubungkan node-node di level yang lebih rendah. Nah, adapun kelebihan topologi tree, yang pertama itu mudah diperluas, bisa menambah perangkat baru tanpa mengganggu jaringan lain. Yang kedua, struktur teratur. Jaringan terorganisir rapi, cocok untuk perusahaan besar. Yang ketiga, mudah dikelola. Pengelolaan lebih mudah karena jaringan tersusun bertingkat. Dan yang terakhir ada isolasi masalah. Jika ada masalah di satu cabang, hanya cabang itu saja yang terganggu, tidak mengganggu cabang yang lain atau saluran jaringan yang lain. Adapun kekurangan topologi tree, yang pertama itu bergantung pada node pusat. Jika pusatnya bermasalah, cabang di bawahnya juga ikut terganggu. Yang kedua, lebih mahal dan rumit, membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat sehingga biaya lebih tinggi. Dan yang ketiga, performa menurun di jaringan besar. Jaringan bisa lambat jika terlalu banyak perangkat. Dan yang terakhir, instalasi rumit. Pemasangannya butuh perencanaan matang dan lebih kompleks dari topologi sederhana. Nah, pada topologi ini saya menggunakan IP address kelas C dengan IP 192.168.1.2 dan begitupun seterusnya. Adapun kelebihan IP address pada kelas C, yang pertama cocok untuk jaringan kecil. Kelas C menyediakan hingga 254 alamat IP untuk perangkat, cocok untuk jaringan kecil atau kantor. Yang kedua, mudah dikelola. Dengan jumlah perangkat yang terbatas, pengaturan dan pemantauan lebih mudah. Dan yang terakhir, resiko keamanan lebih rendah karena jumlah perangkat yang bisa terhubung ini terbatas. Adapun kekurangan IP address kelas C, yang pertama, jumlah host terbatas, hanya bisa menghubungkan hingga 254 perangkat sehingga kurang cocok untuk jaringan besar. Yang kedua, kurang fleksibel. Sulit berkembang jika jaringan bertambah besar. Perlu subnet tambahan atau jaringan IP lain. Dan yang terakhir, sudah mulai terbatas. Alamat IPv4 termasuk kelas C mulai habis sehingga alternatif seperti IPv6 lebih disarankan untuk jangka panjang. Nah, adapun data transmisi yang saya gunakan pada topologi tree ini, yang pertama itu kabel strike, di mana kabel strike ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenisnya dalam jaringan. Contohnya, kabel ini digunakan untuk menghubungkan komputer atau perangkat akhir ke hub, switch, server, atau router. Nah, adapun kelebihan kabel strike, yang pertama itu serbaguna, bisa menghubungkan perangkat berbeda seperti komputer ke router atau switch. Yang kedua, standar di jaringan. Banyak digunakan, mudah ditemukan, dan cocok untuk jaringan besar. Dan yang terakhir, kompatibel dengan perangkat modern. Bisa dipakai di perangkat baru yang otomatis mengenali jaringan kabel. Adapun kekurangan kabel strike, yang pertama itu tidak cocok untuk koneksi langsung antar perangkat yang sama. Tidak bisa langsung menghubungkan perangkat sejenis seperti komputer ke komputer. Dan yang kedua, kurang fleksibel untuk koneksi langsung. Kabel crossover lebih baik untuk menghubungkan perangkat yang sama secara langsung. Dan yang terakhir, batasan jarak hanya efektif hingga sekitar 100 meter, jadi tidak ideal untuk koneksi jarak jauh tanpa alat tambahan. Dan di sini saya juga menggunakan kabel crossover. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat
yang sama jenisnya dalam jaringan, seperti menghubungkan dua switch, dua komputer, dan dua router. Kelebihan kabel cross, yang pertama itu menghubungkan langsung, bisa langsung menghubungkan dua perangkat seperti komputer ke komputer, tanpa alat tambahan. Kemudian yang kedua lebih hemat, tidak perlu membeli perangkat tambahan seperti switch atau hub. Kemudian yang ketiga, transfer data mudah, memudahkan transfer data langsung antar perangkat. Adapun kekurangan kabel cross, yang pertama hanya untuk perangkat yang sama, jadi hanya bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis seperti komputer ke komputer. Kalau komputer ke router itu tidak bisa dihubungkan. Dan yang kedua, kurang dibutuhkan pada perangkat baru. Banyak perangkat modern sudah tidak membutuhkan kabel ini karena bisa otomatis mendeteksi jenis kabel. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk jaringan besar. Kurang praktis untuk jaringan besar yang butuh pengaturan lebih kompleks. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang topologi tree. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.